Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi penggunaan anemometer Ibnu Hasan 2502018. Dosen pengampu Salmiyati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang penggunaan anemometer didasari oleh pentingnya pengukuran kecepatan dan arah angin dalam berbagai bidang seperti meteorologi, pertanian, penerbangan, dan energi angin. Angin merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses lingkungan, seperti penguapan, penyebaran polutan, serta pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan alat ukur yang akurat untuk memantau kondisinya. Anemometer digunakan secara luas pada stasiun cuaca untuk memperoleh data angin yang diperlukan dalam perakiraan cuaca dan analisis iklim, serta dalam penelitian energi angin untuk menentukan potensi pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, perkembangan teknologi anemometer modern juga memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan real-time melalui sistem sensor dan akuisisi data yang terintegrasi. Oleh karena itu, penggunaan anemometer menjadi sangat penting untuk mendukung pengamatan lingkungan dan pengambilan keputusan berbasis data, baik dalam skala penelitian maupun aplikasi praktis di lapangan. Menurut Wicaksono et al. 2024, Soliha 2024, Jurnal Teknik Hidro 2026. Tujuan praktikum ini ialah mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan ialah smartphone untuk memfoto hasil dari pengukuran angin dan anemometer untuk pengukuran angin tersebut. Cara kerja: 1. Siapkan alat anemometer. Kemudian lakukan pengamatan di lahan terbuka tanpa adanya penghalang. Yang kedua, setelah mendapatkan hasil pengamatan, foto hasil tersebut menggunakan smartphone. Dan yang ketiga, lakukan pengamatan selama 7 hari di waktu pagi di jam 7-8, di waktu siang di jam 12 sampai jam 13, dan di waktu sore dari jam 16.30 hingga 17.30. Yang keempat, catat hasil tabel di pengamatan. Untuk langkah kerja anemometer, pertama-tama kita hidupin alatnya dulu di sini, pejet mode. Habis itu kita cari tempat yang tidak terhalang apapun. Kita tinggal lihat angkanya, di situ kita bisa lihat kecepatan angin, suhu, dan baterainya. Nah, kita bisa lihat di situ ada 1, segitu. Kita bisa lihat hasilnya. Ini adalah tabel hasil pengamatan yang kami lakukan selama 7 hari. Bisa dilihat bahwasannya di pagi hari kriteria yang didominasi yaitu sangat rendah, dan di siang hari kriteria yang didominasi yaitu lemah, dan di sore hari kriteria yang didominasi yaitu lemah dan sangat rendah. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel, kecepatan angin yang terukur selama 7 hari menunjukkan nilai yang relatif rendah dengan kisaran 0,0 hingga 2,8 ms, di mana sebagian besar dikategorikan sebagai sangat rendah hingga lemah. Pola yang terlihat menunjukkan bahwa kecepatan angin cenderung lebih bervariasi pada siang hari dibandingkan pagi dan sore, yang umumnya bernilai sangat rendah atau bahkan 0,0 ms. Hal ini sejalan dengan prinsip klimatologi bahwa peningkatan suhu pada siang hari menyebabkan perbedaan tekanan udara yang lebih besar sehingga memicu pergerakan angin. Meskipun pada lokasi tertentu tetap dapat tergolong lemah akibat kondisi lingkungan seperti hambatan bangunan atau vegetasi. Sementara itu, kecepatan angin yang sangat rendah pada pagi dan sore hari menunjukkan kondisi atmosfer yang lebih stabil dengan pergerakan udara yang minimal. Variasi data yang terjadi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti topografi,
kelembapan, dan kondisi cuaca harian. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa lokasi pengamatan memiliki karakteristik angin yang relatif tenang, yang dapat berdampak pada proses lingkungan seperti rendahnya laju penguapan dan terbatasnya penyebaran udara. Sesuai dengan hasil penelitian terbaru yang menyatakan bahwa kecepatan angin sangat dipengaruhi oleh dinamika suhu permukaan dan kondisi lingkungan sekitar. Menurut Wicaksana et al. 2024, Soliha 2024, Pratama et al. 2022. Kesimpulan dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan angin di lokasi penelitian selama 7 hari tergolong rendah, dengan dominasi kategori sangat rendah hingga lemah. Variasi kecepatan angin lebih terlihat pada siang hari dibandingkan pagi dan sore, yang umumnya menunjukkan kondisi udara yang lebih tenang. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan suhu harian yang memicu perbedaan tekanan udara sehingga meningkatkan pergerakan angin pada siang hari. Secara keseluruhan, kondisi angin yang relatif lemah menunjukkan bahwa lingkungan pengamatan memiliki sirkulasi udara yang rendah yang dapat berdampak pada proses lingkungan seperti evaporasi dan penyebaran udara yang terbatas. Cukup sekian laporan praktikum ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.